Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita sekarang masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir overall terjadi koreksi sebesar 0,27%. Tetapi untuk BTC dia masih hijau ya. Artinya Bitcoin dominance kembali meningkat lagi ya. Oke, untuk BTC dia lanjut membuat higher high tertingginya kemarin ya di angka 107.000 lebih 821 USD ya. Jadi ya Bitcoin kembali membuat higher high, membuat new all time high juga ya. Itu semua terjadi karena apa? Yang pertama secara TA. Secara TA supportnya berhasil nahan, nggak jebol gitu ya. MA20 walaupun sempat bikin support jantung di tanggal 10 Desember ya, jebol dikit tapi cuma fake out ternyata ya. Nah makanya gue udah bahas dari kemarin-kemarin kan ya, pentingnya bukan cuma sekedar jebol terus jadi resisten. Kok jadi resisten bahaya, tapi kok cuma jebol sehari itu sering kali terjadi fake out gitu. Terus seperti perbandingannya itu di 2000 berapa nih, di 2000 hasilnya nih di 2023 sama 2000, oh sama-sama 2023 ini di November sama Juli ya. Yang satu jadi resisten ya, yang satu jadi cuma jebol sedikit tapi nggak jadi resisten. Nah ini penting ya, kalau jadi resisten apalagi MA50 juga jebol, nah biasanya kapitulasi. Di sini enggak ya, fake out aja sekali lanjut lagi ke atas begitu ya. Jadi makanya penting banget untuk kita mengerti MA20 dan 50 adalah dua support yang bisa dibilang akhirnya akan menunjukkan tren minimal sampai medium term begitu ya. Selama MA20 dan 50 masih bertahan sebagai support, kecenderungannya Bitcoin akan tetap membuat higher high dan higher low gitu ya. Dan selain itu juga fundamentalnya membantu ya, dimana kemarin isu dari Bitcoin Reserve digoreng lagi ya, dan itu membuat Bitcoin cenderung rally lagi sedikit ya. Dan juga selain dari itu ya, mungkin kita sebentar lagi sudah mendekati ke keputusan the Fed ya, which is itu akan terjadi 2 hari lagi di hari Kamis. Kalau di US sebenarnya hari Rabu ya, tapi di kita jadi hari Kamis. Tapi untuk hari ini sih masih belum ya. Untuk hari ini tuh kita bisa di sini masih ada core retail sales dan retail sales. That's it ya. Ini akan keluar nanti jam setengah 9 malam dua-duanya ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau lu belum kena target TP. Apalagi buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sorry kalau suara gue rada aneh ya, karena biasa nih abis liburan kadang-kadang terlalu jor-joran mungkin ya, terlalu abis-abisan. Sekarang jadi sedikit ngedrop badannya ya, kayak nyaris mau flu gitu, tapi untungnya enggak sih, cuma baru pilek-pilek minum obat, tapi leher rada-rada ya kering lah, makanya jadi mungkin akan sedikit beda mungkin suara gue ya, atau mungkin sedikit kayak lebih lemes begitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke news ya. Untuk news ini datang di US, di mana kita bisa lihat ya, di minggu ini akan ada beberapa data yang bisa membuat market mulai lebih naik lagi, dan arguably ini bisa dibilang juga adalah mungkin front running dari market yang mereka ingin mendahului data-data penting. Salah satunya adalah seperti yang tadi kita sudah bahas, yaitu interest rate. Kemungkinan besar sih interest rate akan turun ya, sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin. Nah, tetapi itu masih possibility karena the Fed itu kadang-kadang bisa aja berubah di tikungan terakhir begitu, bisa aja ya, kayak dulu di bulan Juni 2019 gue ingat banget ya, the Fed tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020 katanya ya. Bulan Julinya turun langsung ya, interest rate-nya langsung turun di bulan Juli. Nah, jadi bisa aja berubah begitu ya. We'll see. Nanti itu tepatnya akan terjadi di hari Kamis, ingat gue ya. Coba kita cek. Ini Selasa, Rabu, ini Kamis ya. Untuk Kamis itu akan ada keputusannya Kamis subuh jam 2 pagi gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser lagi ke TA. Untuk TA kita bisa di sini ya. Overall untuk Bitcoin masih bagus, struktur bagus. MA20 50 juga nggak jebol ya. Overall doing good. Dan selanjutnya kita lihat ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu mulai ke reject oleh 107,083, udah 2 kali nih ya.
dan sekarang sepertinya mau retreat dulu ke EMA 20. Nah, ketika kita lihat apakah EMA 20-nya bisa nahan sebagai support atau tidak ya. Next, Bitcoin dominance kembali meningkat ya. Jadi statistiknya terulang lagi ya. Balance sheet masih turun. Ya, jangan berharap altcoin season 2021 gitu di mana dia kapitulasi gila-gilaan Bitcoin dominance ya. Nggak, kita harapan paling oke-nya ya yang secara statistically speaking saat balance sheet masih terus turun ya, kita berharap begini aja deh ya. Dapat mini altcoin season begitu ya. Gue jadi penasaran nih sama yang kemarin gila-gilaan. Ya gini guys ya, kalau dibilang nggak bertanggung jawab ya gimana ya. Nanti tinggal dibelokinnya begini. Altcoin season, terus nanti pas udah naik, udah beres altcoin seasonnya udah beres. Tapi faktanya waktu lagi ngomongin altcoin seasonnya dibandingin sama 2021. Nggak fair. Tapi ya memang faktanya seperti itu. Ya maka dari itu kan gue udah pernah bilang ya, zaman sekarang yang berharga itu bukan informasi, karena informasi itu banyak banget ya. Yang berharga itu adalah filter ya. Apakah informasi yang lu dapatkan ini berdasarkan data dan fakta atau enggak? Kalau berdasarkan data dan fakta, nah lu bisa lebih percaya. Tapi kalau tidak berdasarkan data dan fakta, cuma orang ngomong aja, ya susah begitu. Ya ini untuk Bitcoin dominance nantilah, kemungkinan gue hari ini akan update lagi juga secara lebih detail ya. Jadi stay tune aja. Kita nanti akan bahas kayaknya di video kedua lah nanti ya. Tapi bukan DCWT, jadi kemungkinan besar ini 3 video ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Setup futures belum ada, karena ya sama sekali belum ada terjadi retest ke support. Di Bollinger Band ya lu bisa lihat sendiri jebol ya, sedikit daily closing di atas dari daily Bollinger Band ya, atau daily upper band. Maka dari itu yang nggak ada setup juga ya. So for now posisi spot aja. Yang pertama di EMA 20 atau di struktur ya, ini cukup dekat, jadi gue hitung confluence saja di 99.071 USD. Lalu di angka 97.500-an dan di 91.900-an. Ya, itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia daily close di antara 3.920 dan 4.067. Nah, artinya apa? Kita bisa limit long dan short di hari yang sama ya. Setup yang mungkin paling ideal seperti ini. Apabila terjadi retest kedua di 3.920, kita kebuka posisi long, kena target TP di angka 4.067 ya.
Nah, kalau kena target TP di sana juga, artinya kita juga bisa buka posisi short karena kemarin sudah terjadi retest juga di 4067. Jadi idealnya gini, dia antara turun ya, terus dia apa namanya mantul, kena target TP dan ke bawah lagi atau kebalikannya. Sama-sama aja ya, kita bisa limit dua-duanya langsung ya. Retest kedua di sini di resisten, dia ke reject, turun ke bawah, mantul lagi. Nah, kok sampai dapat kayak gitu, luar biasa ya. Ya, tapi dibilang sering banget kayak gitu sih enggak ya, tapi adalah masa-masanya di mana terjadi seperti itu. Ya, semoga hari ini juga keulang ya, karena di Ethereum sempat kayaknya kapan ya? Terakhir seperti itu tuh di mana terakhir ya? Udah lumayan lama soalnya ya. Ya, pokoknya pernah lah seperti itu ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya di angka 3920, MA20 dan di 3713. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, mungkin gua ada sedikit wejangan untuk para newbies ya, terutama untuk para newbies. Ini masih berhubungan dengan rasio dari portofolio, karena masih ada aja ya di komen ada yang wow dengan bangga gue nggak punya BTC sama sekali katanya ya. Terserah lu sebenarnya, boleh-boleh aja kalau lu mau seperti itu, tapi gini loh ya, satu sering pernah ngomong ke gue berapa kali dulu zaman April Maret, cukup banyak orang-orang yang wah ya ngejek kita, bilang wah tuh dari mana lu, orang lagi pada bullish lu bilang bearish. Oh, apa namanya lu orang-orang lagi euforia altcoins lu malah bilang altcoin masih belum waktunya untuk altcoin season. Ya faktanya tidak terjadi kan altcoin season di 2024 April Maret, dan sekarang pun belum terjadi begitu. Lu udah bisa lihat naik tadi ke MA200 daily si Bitcoin dominance-nya. Nah, jadi ya akhirnya orang-orang yang selamat itu seperti apa? Orang-orang yang punya rasio yang tepat. Begitu, rasio yang tepat untuk portofolio spotnya. Nah, jadi ya kalau gue pribadi gini deh, sekarang gue ngerti udah mulai banyak data-data fundamental yang menunjukkan ini bisa menjadi awal dari altcoin season atau mulai menuju ke sana, walaupun belum semua ya. Balance sheet contohnya belum, balance sheet belum, tapi interest rate udah mulai terus turun dan juga kebijakan-kebijakan di US juga bagus ya, cenderung bisa membantu liquidity lebih banyak. Jadi ya menurut gue boleh-boleh aja, misalkan nggak 70-30, 60-40 gitu, boleh-boleh aja ya. Tapi yang pasti paling minimal adalah punya BTC. Dan lebih bagus lagi kalau BTC-nya itu adalah mayoritas dari porto. Begitu. Ya kenapa? Karena gini, ya. Nanti kalau udah keterusan nih, udah masuk ke altcoin season, itu nanti juga secara otomatis altcoin yang udah lu pegang 40% atau 30% itu akan membengkak sendiri. Dia akan membengkak sendiri ya, dan ujung-ujungnya akan rasio lebih besar juga gitu ya daripada BTC lo. Itu yang terjadi beberapa kali gue ada di kripto gitu ya, which is dari 2016. Itu yang gue rasakan dari cycle ke cycle begitu. Nah cuman kebayang nggak kalau lu nggak punya BTC sama sekali, nanti misalkan wah lu overconfident nih, wah pokoknya alt ghost tuh bakal sampai ke sini gitu ya. Orang pasti akan punya ininya masing-masing lah, nanti tebak-tebakannya masing-masing. Nah nanti taunya nggak kena, udah gitu masuk ke bear market, pasti mentalitasnya seperti ini. Wah tenang lah, BTC aja di hold berapa lama, kita hold nih altcoins. Gue kasih tahu faktanya ya, zaman dulu banyak altcoins yang dianggap akan menjadi blue chip nih. Wah tenang, di hold aja, nggak akan kemana-mana ya. Kita ambil cycle kemarin, ada blue chipsnya dari Metaverse, ada Decentraland, ada Sandbox. Sekarang di mana? Itu duaan sempat masuk ke top 10 ya. Tapi udahnya ya otomatis kan udah turun ya. Kita lihat Decentraland ya, mana? Sekarang ada di ranking 102 ya, which is sekarang itu dia kondisinya minus 89% atau kalau dibulatkan ke 90% dari all time high-nya di 2021. Nah, faktanya tidak mendukung. Oh, asalkan di hold tenang pasti aman. Kalau BTC iyalah. Kalau altcoins faktanya tidak seperti itu ya. Ini Decentraland. Sandbox, ini juga dulu luar biasa ya, gede banget ya. Ini masih lebih mending lah ya, dia ranking 68. Dia minus, tapi secara persentase lebih parah bahkan. Secara all time high-nya itu dia minus 91,73%. That's the fact. Begitu. Ya suka nggak suka memang seperti itu. Jadi ujung-ujungnya seringkali bisa menyelamatkan orang kalau misalkan terlalu nafsu dan tidak TP adalah BTC.
Itu yang terjadi ke gua di 2016. Wah, dulu gua ngerasa wah gila mantap banget nih BTC gua udah 10x. Itu bahkan belum ending dari cycle itu udah 10x. Wah, mantap. Teman-teman gua, wah BTC buat apa? BTC cuma berapa sih 10x kan? Lihat nih alts gua 20x, 30x. Wah. Kak, nggak gini, sama bahasanya sama sekarang ya. Beli BTC nggak bisa kaya. Beli BTC nggak bisa kaya ya. Ujung-ujungnya gua kemakan nafsu ikutan. Udahnya apa tuh altcoins menjadi debu. Sekarang udah nol lah harganya ya. Sama gue masih di hold di wallet gue sampai sekarang ya. Tapi ujung-ujungnya BTC yang dibilang nggak bisa bikin gue kaya, nggak bisa bikin gue kaya. Ironisnya malah yang bikin gue kaya sekarang. Gitu. That's the fact. Nah maka dari itu ya gue terus ingatkan untuk tetap punya BTC. Apalagi untuk para newbies. Karena para newbies kemungkinan besar akan nanti ke bawah nafsu dan alts-nya nggak akan di TP. Atau bahkan semua portonya gagal TP. Itu banyak yang terjadi. Nah kalau sampai itu terjadi, jauh lebih baik lu memegang BTC dibandingkan lu pegang random alts. Karena this is the fact. Banyak yang minus 91 dan seperti itu tidak akan pernah kembali lagi. Gitu. Itu dia fakta pahit yang orang harus tahu. Altcoins tuh punya potensi yang luar biasa ya. Tapi sekali lu nggak bisa maininnya, lu akan dibunuh oleh altcoins. Begitu ya. Oke. Kita akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk ya. Nanti capek udah tuanya hal buruk terus ya. Sebanyak mungkin taburlah hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.